Halo rekan-rekan semuanya, baik geofisikis, geologis, geodet, atau siapa saja yang bekerja dalam dunia eksplorasi, serta adik-adik kita, mahasiswa yang sedang belajar ilmu geofisika. Ketemu lagi kita dalam perkuliahan merencana survei geofisika bagian ketiga. Mari kita mulai. Kalau di bagian pertama dan kedua itu bertalian dengan bagaimana survei dengan sebuah standar yang sudah ditentukan, kemudian survei untuk mencari benda tertentu sehingga spesifikasi surveinya disesuaikan dengan apa yang akan dicari. Kalau saat ini kita menerangkan dari pendekatan yang beda, yaitu pendekatan health, safety, dan environment. Nah, kita mencoba di sini masuk di dunia HSE, tapi yang saya terangkan ini yang bersifat umum dan menjadi basic saja. Nanti yang lebih detail bisa dipelajari sendiri supaya lebih bagus lagi. Kesehatan itu menyangkut masalah membuat aturan untuk memastikan bahwa semua pekerja sehat. Kemudian mengantisipasi kemungkinan adanya penyakit di lingkungan kerja. Terus yang ketiga, merencanakan base camp atau sub base camp dan tempat kerja lainnya agar bersih dan nyaman. 3 hal itu yang mesti ada di dalam pendekatan kesehatan dan kenyamanan ini. Safety ini berkaitan dengan bekerja harus aman dan nyaman. Aman. Jangan bekerja pada kondisi yang tidak aman. Nanti bisa mengakibatkan kecelakaan. Itu tidak kita inginkan ya. Dihindari sekecil-kecilnya, kalau bisa mendekati zero kecelakaan itu. Terus kemudian tidak mengakibatkan kecelakaan. Ya, ini bekerja di tempat yang aman dan kemudian tidak mengakibatkan kecelakaan. Terus ketiga, tidak mengakibatkan kerugian material. Kalau kecelakaan ini pada orang ya, kalau ini pada material. Terus tentunya kecelakaan itu bisa merugikan waktu. Jadi tidak mengakibatkan kecelakaan pada manusia, terus tidak mengakibatkan kerugian material, baik alat-alat, perlengkapan, dan lain-lain, dan tidak merugikan waktu juga. Ada kecelakaan kan waktu jadi mundur. Oke. Nah, kita harus bisa membuat job safety analysis untuk menghindari hal-hal yang saya ceritakan tadi, kecelakaan, dan seterusnya. Jadi di job safety analysis itu, atau yang biasa disebut JSA, itu caranya dengan menyusun tahapan kerja. Terus kemudian membuat uraian potensi bahaya. Kemudian antisipasinya. Nah, 3 hal ini adalah sesuatu yang minimal. Jadi
Saya hanya nerangkan yang minimalnya saja, nanti canggihnya bisa dikembangkan sendiri, ada ilmunya khusus itu. Jadi minimal kalau JSA itu harus ada ini, dan ada ini. Oke, ini sebuah contoh JSA. Job Safety Analysis untuk pemindahan Basecamp. Ini contohnya ya, kalau kita sedang pindah Basecamp, apa JSA-nya? Ini kita harus tulis dalam 3 hal, yaitu tahapan kerjanya bagaimana, potensi bahayanya bagaimana, antisipasinya bagaimana. Nah, ini suatu contoh, misalkan kalau kita mau pindah Basecamp, pertama tahapannya adalah pemindahan peralatan ke mobil pengangkut. Ya, toh. Angkut peralatan diangkat ke mobil pengangkut. Kemudian mobil pengangkut mengangkut berjalan menuju Basecamp yang baru dan seterusnya ke bawah ya. Nah, ini kita lihat ini potensi bahayanya gimana. Pada ngangkut-ngangkut alat atau barang ini tertimpa alat. Kaki tertimpa. Nah, ini antisipasinya bagaimana? Selalu hati-hati. Gunakan sepatu. Ya, pengangkatan serentak. Maksudnya serentak itu kalau berat diangkat 4 orang, ya bareng-bareng angkatnya 1, 2, 3, set gitu. Jangan satu ngangkat, satu enggak, ya miring, nanti bisa jatuh. Terus dan seterusnya ini ya. Jadi yang diantisipasi adalah tertimpa alat. Terus yang diantisipasi ini adalah gagal mengangkat. Yang maksud gagal mengangkat itu antisipasinya mengangkat serentak, set bareng gitu ya, seperti tadi. Kalau tidak bareng ya nggak bisa terangkat, bahkan miring malah jatuh. Terus kalau gagal mengangkat bisa terkilir atau salah angkat. Pakai teknik yang benar cara ngangkatnya. Jangan mengangkat itu pakai tumpuan tulang belakang, jangan. Jadi ngangkatnya harus pakai tumpuan kaki. Begitulah kira-kira. Terus perjalanan mobil pengangkut. Ini potensi bahayanya apa? Mobil tidak kuat. Ya, antisipasinya pastikan mobil bagus. Hitung kapasitas mobil, jangan dikasih muatan yang berlebih, nanti nggak kuat ngangkat. Terus mobil selip ya, karena licin. Ya pakai ban yang bagus antisipasinya. Yang cocok ya, ban hutan lah. Yang bergerigi itu jangan pakai ban kota. Gunakan double gardan. Tunggu jalan sampai kering lah, itu antisipasinya ya. Barang jatuh, ya ikat kuat-kuat dalam mobil. Itu suatu contoh. Ini ya, semuanya itu yang saya ceritakan merupakan suatu contoh membuat sebuah JSA Job Safety Analysis yang sangat sederhana. Ini penting dikenalkan seperti ini bagi pemula, mahasiswa-mahasiswa agar ada barang yang namanya JSA. Ada makhluk yang namanya JSA, toh ya seperti inilah JSA itu. Jadi kalau nanti dalam dunia kerja ketemu seperti ini nggak kaget begitu. Oke, ini kita berpindah lagi. Antisipasi dampak lingkungan. Nah, untuk antisipasi dampak lingkungan itu kita perlu mempelajari berkas PIL. Biasanya itu ada kalau lingkungannya proyek ini akan mengakibatkan sesuatu yang berdampak relatif signifikan. Nah, biasanya ada ini penyajian informasi lingkungan, disingkat PIL. Terus mempelajari berkas RKL, yaitu biasanya ada ini juga. Setelah PIL ada RKL biasanya. Rencana Kelola Lingkungan atau RPL, Rencana Pemantauan Lingkungan. Terus bila kedua hal tidak ada, ya melakukan analisa lingkungan sendiri secara sederhana. Ini penting ini
RKL dan RPL ini karena di dalam berkas itu atau buku itu memberikan petunjuk yang boleh dilakukan adalah A, B, C, D, E. Yang ini jangan, yang ini boleh. Kalau ini dilanggar, maka nanti akibatnya ada seperti ini. Jadi jangan dilakukan. Ada itu petunjuk-petunjuk ini. Jadi tinggal kita ikuti aja. Kalau tidak ada, ya kita buat sendiri dengan antisipasi ini lingkungan secara sederhana. Nah, kita membuat analisis lingkungan singkat atau sederhana itu kurang lebih caranya menyusun tahapan kerja, kemudian menjabarkan komponen lingkungan, kemudian menjabarkan potensi dampak dan menganalisa potensi dampak dengan metode matrik. Nah, nanti kita jabarkan. Antisipasi potensi dampak, monitoring atau kontrol secara singkat. Begini kira-kira. Ini evaluasi singkat tentang survei CSMT misalkan ya. Ini ya. Di sini itu ada parameter sosial, budaya, fisik, dan lain-lain ya. Ini masalah terhadap udara, tanah, terhadap air, terhadap tumbuh-tumbuhan, hewan, ekonomi, sosial, budaya. Nah, ini parameternya ya. Sebelah sininya itu adalah tahapan kerja. Pertama persiapan di kantor ya, survei CSMT itu, kemudian mobilisasi ke lapangan, kemudian membuat lintasan CSMT ya, terus pengangkutan di lapangan, terus pengukuran geofisika ya, ngukur CSMT-nya, terus demobilisasi dari lapangan pulang, terus pengumpulan data. Kemudian kita buat matrik antara ini sama ini ya. Jadi kalau misalkan persiapan di kantor, ini dampaknya apa terhadap udara? Oh, kecil sekali, nggak perlu kita tulis. Ini juga kecil sekali. Kalau mobilisasi, nggak ada dampak lah. Alatnya juga nggak banyak, orangnya juga nggak banyak juga, nggak berdampak. Terus pembuatan lintasan, ada ini sedang dampaknya. Apa? Tumbuh-tumbuhan ada yang dipotong-potong, membuat rintisan. Gitu. Terus ketika pembuatan lintasan ada dampak ekonominya. Apa? Tapi sangat kecil. Bisa merekrut tenaga kerja. Dan kalau ada pemotongan-pemotongan, ada beberapa pohonnya orang kepotong. Ya harus disiapkan ganti rugi gitulah. Itu dampak-dampaknya. Tapi kecil ini ya. Terus pengangkutan di lapangan, dampaknya kecil. Nah, pengukuran geofisika pas ngukurnya dampaknya kecil. Tapi yang sedang dampaknya ketika membuat rintisan tuh motong-motong. Kalau ini sama ini mah enggak. Kalau dimobilisasi ya enggak ada lah, kecil. Ini kecil. Jadi hanya ada ini. Nah, inilah yang perlu diantisipasi. Adanya ini, dan ini. Nah, inilah evaluasi lingkungan secara singkat. Jadi cepet-cepetan kita bisa tahu kira-kira dampaknya apa. Kurang lebih seperti itu. Enggak perlu terlalu detail. Terlalu detail. Yang detail itu dibuat pada pekerjaan-pekerjaan yang mempunyai efek yang sangat besar. Itu perlu dibuat detail. Kali ini singkat-singkat saja. Oke, itu tadi perkirakan dampak dan lain sebagainya. Sekarang kita mau melihat pendekatan waktu. Nah, durasi survei. Waktu biasanya menyangkutnya ke durasi survei. Itu menyangkut persiapan ya. Terus waktu mobilisasi, demobilisasi, dan penggantian personil. Terus waktu kerja dan standby para pelaksana. Ini juga, ini ada waktu standby ini, perlu diantisipasi ini ya. Waktu pemakaian
dan waktu standby peralatan. Nah, jadi yang dimaksud waktu itu tidak hanya kerjanya saja, tetapi ada juga dihitung ketika standby. Ini juga perlu diperhitungkan. Karena ketika standby itu uang juga tetap keluar. Tidak harus standby, tidak ada pengeluaran, enggak, uang tetap keluar. Jadi mesti dihitung. Terus waktu yang hilang, ini waktu hilang karena kondisi medan. Artinya begini, tiba-tiba medannya itu berat. Sehingga yang kita perkirakan 1 bulan menjadi sebulan beberapa hari. Karena medannya itu sulit. Jadi ada persiapan mengantisipasi medan sulit itu, kan nggak bisa kerja itu, siap-siap cari tali, cari macam-macam lah ya. Kalau misalnya naik turun misalkan, begitu. Musim dan cuaca, ini penting sekali. Kadang-kadang ada waktu hilang karena musim hujan, kabut. Nggak bisa ngukur karena hujan. Ya hanya berteduh aja, nggak kerja itu. Nah, ini perlu diantisipasi. Waktu hilang karena masalah sosial. Wah, kampung demo karena ada sesuatu demo. Nah, ini perlu diantisipasi. Dengan demonya itu maka tidak bisa kerja. Perlu antisipasi, penjelasan dini, penjelasan sosialisasi, begitulah. Nah, waktu olah data, interpretasi, dan laporan ini ada juga kita menghitung waktu-waktu ini, yaitu satu, waktu penyusunan data. Jadi ketika kita mengolah data interpretasi dan laporan, ketika pulang dari lapangan, data kadang-kadang ada yang tidak terkumpul dengan baik, ada yang dibawa tim ini, kalau misalnya itu proyeknya panjang ya, ada di file ini, itu perlu waktu. Terus waktu interpretasi dan kompilasi, ini juga perlu waktu ya, digunakan untuk itu. Terus pembuatan kesimpulan dan saran, terus waktu memproduksi laporan, ya, memperbanyak laporan, dicetak dan lain sebagainya. Nah, mengatur waktu, jadwal waktu itu tidak ubahnya seperti main yoyo, tarik ulur gitu. Kalau mau cepat bisa, orangnya diperbanyak. Kalau mau lama bisa, timnya sedikit aja. Nah, ini tinggal kita main optimasi yang paling bagus itu, yang paling optimal gimana? Jumlah timnya dengan pengawasnya dan fasilitas alat, mobil dan lain sebagainya, sehingga kita bisa mengatur waktu yang paling optimal gimana. Walaupun waktu itu bisa di molor modot ya, bisa lama, bisa sebentar, tergantung dari maunya kita. Nah, parameter yang dapat mengurangi waktu survei, mempengaruhi waktu survei. Nah, ini penting untuk diketahui, yaitu jumlah tim geofisikanya. Kalau ada pekerjaan besar, misalkan mengukur seismik atau apa, itu tim mengukur geofisika berapa tim? 1 atau 2. Atau gravity, misalkan tim gravity-nya 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5. Terus tim positioning-nya dan rintis ini harus mengimbangi berapa? 1, 2, 3, 4 atau 5, terserah. Terus jumlah tim transportasinya, mobilnya berapa, truknya berapa, mobil kecilnya berapa, mesti dihitung. Terus jumlah logistiknya. Nah, ini semuanya harus dibuat optimasi yang paling cocok. Kalau tim geofisika segini timnya, positioningnya harus berapa? Ya,
Jangan sampai tidak imbang. Geofisikanya ngukurnya cepat, positioningnya ngukurnya lambat. Jadi begitu dapat rintisan, geofisikanya masuk, rintisan habis, nunggu. Geofisikanya ini menjadi tidak efisien. Jadi harus imbang jumlahnya ini. Dan juga transportasinya. Jangan sampai timnya terlalu banyak, transportasinya sedikit, ya nunggu. Atau mobilnya terlalu banyak, timnya tidak terlalu banyak, ya mubadir. Nah itu apa itu namanya? Maksud kami mubadir mobil-mobilnya. Jadi ini harus dibuat optimasinya dari keempat hal ini. Nah sekarang kita masuk di pendekatan biaya. Nah dalam pendekatan biaya itu ada hal-hal yang harus dihitung, jangan sampai tercecer atau jangan sampai ketinggalan ngitungnya. Pertama itu ngitung tenaga kerja profesional, berapa jumlahnya, berapa bayarannya, kalau yang senior berapa, yang madya berapa, yang junior berapa, dan seterusnya. Terus jumlah timnya 1 apa 2 apa 3 harus dihitung. Peralatan dan sarana penunjangnya, jumlah timnya disesuaikan jumlah peralatannya dan sarana penunjangnya, biayanya semua dihitung itu. Terus kesampaian daerah survei, susah, mudah, nah ini juga diperhitungkan. Terus undulasi daerah survei, kalau undulasinya naik turun berat, ya lama surveinya. Kalau datar, ya cepat, enak daerahnya. Terus tumbuhan di daerah survei, kalau rapat perlu rintis, ya lama ngerintis itu. Tidak seperti orang jalan kaki biasa, motongin pohon semak-semak itu lama itu. Nah, itu perlu dihitung. Terus cuaca, kita bekerja di bulan kemarau atau penghujan. Kalau bulan penghujan, maka waktu yang hilang bisa 30 sampai 40%. Sekitar 30-an waktu itu bisa hilang karena hujan terus-menerus, kita nunggu hujan. Nah itu supaya diperkirakan. Dan kadang-kadang sudah hujan kabut lagi kalau kita kerja di geothermal itu ya. Hujan kabut itu bisa 40% hilang itu waktu. Jadi jangan dibayangkan kerja di geothermal itu dari jam 7 katakanlah sampai jam 5 sore. Nggak bisa. Karena jam 2, jam 1 udah kabut. Sulit. Begitu kira-kira. Terus ini ketersediaan tenaga kerja dan bahan-bahan. Ini harus dihitung dengan baik. Ya kalau tenaga kerja ada di lingkungan kita survei. Kalau nggak ada, kita mesti mendatangkan dari tempat lain. Biaya. Ya bahannya kalau ada di lingkungan survei. Kalau nggak ada, kita mesti datangkan dari tempat lain. Biaya lagi. Terus HSE. HSE ini juga ini penting. Karena HSE itu tidak murah. Harus menyiapkan keamanan survei. Artinya pakaian-pakaian safety, terus kerja dengan cara yang safety, jangan sembarangan, yang penting cepat gitu. Wah itu nggak boleh, harus safety kerjanya. Ini harus dihitung. Terus waktu. Nah, yang saya sebut waktu itu tadi, waktunya ada yang hilang karena apa, hilang karena apa, hilang karena apa. Ada waktu hilang karena libur, waktu hilang karena seperti yang saya utarakan. Di depan ada yang karena alat rusak, ada karena standby, dan macam-macam lah. Terus biaya-biaya lain, ini biaya di kantor,
ada overhead dan lain. Nanti kita bicarakan satu persatu. Oke, ini kita berbicara tentang tenaga profesional. Bagaimana tenaga profesional, ahli geofisika senior, ahli geofisika saja, geodesi, ahli transportasi dan logistik, ahli sosialisasi atau ASE, terus komposisi operator dan surveyor, terus tenaga lokal. Kesemuanya ini harganya beda-beda dan harus disusun dengan komposisi yang optimal gitu. Terus beban biaya personel. Nah, beban biaya personel itu kadang-kadang ada yang ngitungnya ketinggalan. Beban biaya personel itu terdiri dari 1 gaji per bulan. Nah, gaji per bulan ini harus ditambah kalau dia ke lapangan, uang lapangannya. Nah, ini masuk di sini. Terus tunjangan setahun, ini harus dihitung tunjangan setahun. Nah, pegawai kita apakah setahun itu dia dapat tunjangan hari raya, terus dapat tunjangan apalagi gaji ke 14 misalkan, terus apalagi itu dihitung. Jadi dalam setahun itu tidak cuman 12 gaji, tapi bisa juga menjadi 14 karena ada tunjangan hari raya, tunjangan kesehatan dan lain-lain. Terus asuransi pensiun dan PHK. Nah, ini harus diperhatikan. Ketika pegawai kita lakukan PHK, kan ada uang PHK itu. Ketika pensiun, pegawai kita kan ada itu pensiun. Ini selain kita masukkan dari asuransi, juga harus kita hitung. Karena di luar asuransi ini masih ada biaya PHK, biaya pesangon, dan lain-lain. Dan itu kita harus perhitungkan semua. Terus biaya saat tidak ada pekerjaan. Nah, ini kadang-kadang lupa dihitung. Yang dihitung pada saat kerja aja. Dan ini itu harus dibuat statistik atau perkiraan dalam setahun kerjanya yang menangani proyek itu berapa bulan? Mungkin 8 bulan. Yang 4 bulan bukan proyek. Nah, yang 4 bulan ini harus dibebankan pada saat proyek. Begitu kurang lebihnya hitungannya. Jadi yang dimaksud biaya saat tidak ada pekerjaan harus dibebankan ke proyek. Kalau misalkan gaji-gaji yang tidak melaksanakan proyek, apakah dia berupa administrasi, berupa manajer, berupa advisor, dan lain sebagainya itu harus dibebankan ke proyek itu. Terus biaya pengembangan ilmu dan keterampilan. Ini harus diperhitungkan. Karena kita punya pegawai, tidak boleh suruh belajar-belajar sendiri, terus nanti kita kalau ada kerja aja dibayar itu. Enggak bisa. Jadi dia perlu buku, perlu mengikuti seminar-seminar, perlu dikursuskan, baik untuk meningkatkan ilmu dan keterampilannya. Nah, di sini itu ada biayanya. Jadi kesemuanya itu dihitung, dibebankan kepada proyek. Begitulah. Cara ngitungnya adalah sebuah seni, masing-masing perusahaan punya seni menghitung sendiri-sendiri. Tapi yang kami tunjukkan di sini, yang penting adalah hal-hal yang mesti dihitung. Jangan sampai tertinggal. Oke,
ini menyangkut masalah jumlah tim Basecamp, tim positioning atau rintis, atau tim geofisika, tim transportasi, logistik, sosial, ASE. Untuk proyek kecil, hati-hati ini. Proyek kecil tidak perlu selengkap ini. Jadi jangan karena teorinya ada macam-macam, maka proyek kecil pun dihitung semuanya. Tidak, secukupnya saja. Bisa saja kalau proyek kecil itu hanya operator geofisik 1 sama alat, mobil 1, sudah selesai. Yang lainnya nggak ada. Kalau HSE bisa dirangkap. Kecuali kalau besar gitu proyeknya, nah baru ada macam-macam. Peralatan dan cara penunjang. Yang dimaksud adalah komposisi peralatan geofisika. Berapa biji ini? Kalau gravity-nya berapa? Kalau alat STPT-nya berapa? Ini komposisi peralatan positioning. Nah, positioningnya harus berapa biji untuk mengimbangi alat geofisika ini. Terus komposisi peralatan transportasi. Bagaimana untuk mendukung dua mobilitas ini, tim geofisika sama tim positioning. Terus komposisi peralatan penunjang. Nah, sarana flank cam, sarana masak, dan lain sebagainya. Itu perlu dihitung semuanya. Nah, ini peralatan menyangkut bebannya, beban biaya peralatan per bulan. Itu hitungannya seperti ini. Kita tidak bisa menghitung, kita beli alat, kemudian kita hitung, ini alat ini kurang lebih umurnya 10 tahun, maka biaya alat itu dibagi berapa bulan dalam 10 tahun. Nggak bisa begitu. Karena ketika kita beli alat itu ada bunga modal beli alat. Nah, kalau kita beli alat langsung dipakai, itu beda dengan beli alat dipakainya setahun kemudian. Beda itu hitungannya. Karena selama setahun di depan nganggur, ini bunga modalnya jalan terus. Nah, itu perlu dihitung. Sehingga mempunyai rumusan seperti ini. Jadi ini beban biaya peralatan per bulan kali, inilah rumusnya, dan ini adalah harga alat saat beli, terus ini bunga per tahun, ini tahun saat dihitung beban alatnya, pada tahun keberapa digunakan itu, nah itu bebannya dihitung di situ. Terus perkiraan usia alat, terus perkiraan jumlah bulan pemakaian tiap tahun. Ini juga dihitung. Jadi kalau ini dihitung seperti ini, itu akan bagus sekali. Nah, ini tentang kesampaian daerah survei. Bagaimana kota terdekat ditempuh. Kota terdekat itu dari lokasi survei, apakah bisa dengan pesawat, kapal, atau mobil. Nah, desa terdekat bisa dengan mobil, speedboat, atau jalan kaki. Nah, ini perlu diperhitungkan. Jangan-jangan kota terdekatnya itu jauh sekali berkilo-kilo, itu menjadi sangat lama itu ya. Terus daerahnya itu pantai atau pegunungan, perlu dihitung. Kalau pantai itu harus bagaimana, kalau pegunungan harus bagaimana, itu beda-beda semua. Nah, ini undulasi daerah survei. Kalau pantai curam dan berawa itu bagaimana kecepatannya, beda dengan pantai yang landai-landai, yang tenang, tidak ada rawa-rawa, tentunya beda.
daerah yang datar, bergelombang sedang, keriting, akan beda-beda ini kecepatannya, kecepatan surveinya, dan kemudahan surveinya akan beda. Daerah terjal, wah ini lama tentunya, antisipasinya macam-macam ini soalnya. Elevasi medan, terus bahaya medan ini juga diperhitungkan semuanya. Tumbuhan daerah survei, apakah tertutup, terbuka, rintisan tebal, atau rawa tebal. Ini perlu diperhitungkan. Kalau daerahnya tertutup, ya perlu dirintis. Kalau terbuka, enak. Tidak perlu rintis, langsung jalan. Kalau tertutup, ya apalagi rintisannya tebal di rawa, itu sangat lama sekali. Cuaca, bagaimana musimnya? Musim kemarau atau penghujan kalau di Indonesia ya. Hanya ada dua musim. Cuaca lokal, yang dimaksud cuaca lokal itu adalah dia di geotermal, daerah geotermal, pegunungan, gunung tinggi-tinggi, atau di daerah yang datar biasa. Kalau di gunung yang tinggi-tinggi itu mesti kabut, ini perlu diperhitungkan. Nah, ini di pantai. Di pantai ini gelombang pantai juga harus diperhitungkan. Itu musim timur atau musim barat, kita berbase camp di pantai timur atau pantai barat itu perlu diperhitungkan. Soalnya kalau enggak kita pas gelombang datang dari timur, kita berbase camp di pulau sebelah timur, sulit kita. Lebih baik kita pada saat musim timur, kita musim gelombang dari timur, kita mengerjakan pulau di bagian barat, berbase camp di bagian barat. Saat gelombang dari barat, kita ngerjakan di bagian timur. Begitu kira-kira filosofinya. Nah, ini ada sebuah tabel yang perlu dicermati. Ini bisa dibaca. Nah, ini medan survei, ini kondisi musim. Ini saya buat menjadi ada 3 musim ya. Musim hujan, peralihan, dan kemarau. Ini pada medan elevasi di bawah 150 meter, elevasi 150 sampai 2000, elevasi 2000, dan tempat-tempat khusus. Kalau musim hujan, biasanya di tempat ini hujan dan sering berkabut setelah jam 1. Kalau ini hujan dan sering berkabut setelah jam 1 sama ini ya. Sangat sering sekali ini. Terus musim peralihan ini kadang-kadang hujan, kadang-kadang disertai angin kencang. Terus kadang-kadang hujan dengan angin kencang dan sering kabut setelah jam 1. Ini kadang-kadang hujan dengan angin kencang, sering kabut setelah jam 1. Kemudian pada musim kemarau, ini tidak hujan ya, aman ini. Tidak hujan dan kadang-kadang berkabut setelah jam 1. Ini sering berkabut setelah jam 1. Kalau tempat-tempat khusus ini perlu pengkajian yang khusus juga, tidak bisa secara general mengikuti pendekatan yang ini. Nah, itu kemudian kita kalau berbicara masalah ketersediaan tenaga kerja dan bahan, ini perlu dipertimbangkan. 1, bahan makanannya gimana? Bisa dari tempat itu apa enggak? Bahan surveinya gimana? Perlu bisa dibeli dari situ apa perlu membawa dari kota? Tenaga lokalnya bagaimana? Ada orang di daerah situ apa mesti harus ngambil dari jauh? Terus daya dukung lokalnya, misalkan sosial budayanya mendukung apa enggak, atau memberikan sebuah kerja khusus untuk memberikan penerangan-penerangan atau sosialisasi yang intens agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini semua perlu diperhitungkan.
Nah, salah satunya ya tenaga kerja itu mempunyai PIL, CSA, mempunyai program evakuasi dan emergency, ini ya, program evakuasi dan emergency, terus mempunyai tenaga PPPK terlatih. Waktu harus dapat menghitung optimasi waktu, terus harus dapat membuat sistem yang efisien dan efektif. Kalau biaya-biaya, ini biaya-biaya lain, ini perlu kita cermati. Kadang-kadang ini lupa, yaitu bunga modal. Artinya begini, kalau kita menjalankan sebuah proyek, kadang-kadang uangnya tidak cukup, kita pinjam modal. Nah, itu kan perlu membayar ini bunganya. Katakanlah bagi hasil lah gitu. Si pemberi suplai modal itu ada bagian-bagi hasilnya. Ini perlu kita perhitungkan. Terus overhead itu terdiri dari katakanlah tenaga-tenaga manajer, administrasi kantor, dan lain-lain yang secara langsung dia tidak mengerjakan proyek, tetapi mendukung keberhasilan proyek itu. Sehingga beban-beban gajinya ini semuanya dimasukkan di dalam proyek. Pajak, jangan lupa. Pajak-pajak baik PPN, PPH, dan lain sebagainya. Ini pajak keuntungan perusahaan per tahunnya harus dimasukkan ke sini. Susunan biaya. Ketika kita membuat susunan biaya, jangan sampai lupa urut-urutannya. Ada persiapan, mobilisasi, dan demobilisasi, operasional lapangan, processing, interpretasi, pelaporan, dan biaya-biaya lain. Ketika persiapan, itu terdiri dari penyediaan material penunjang, ya macam-macam ini. Terus kalibrasi alat, jangan lupa ngitung ini. Terus biaya personel selama persiapan, komunikasi selama persiapan, administrasi dan perizinan, asuransi, personel, alat, pihak ketiga, evakuasi, dan lain sebagainya. Ya, dan sebagainya ini perlu dianggarkan. Terus penyediaan perlengkapan personel, pakaian safety, obat-obatan, dan lain sebagainya. Itu semuanya harus tercover di dalam biaya persiapan. Biaya mobilisasi itu terdiri dari transportasi alat dan transportasi personel, makan dan akomodasi selama mobilisasi dan dimobilisasi. Di perjalanan makannya dan akomodasi itu juga harus dihitung. Terus pengurusan dokumen untuk mob-demob. Perlu dokumen apa saja? Ini perlu dihitung. Karena kadang-kadang misalkan ada bahan-bahan tertentu itu harus memerlukan izin khusus yang harus kita urus dokumennya. Asuransi peralatan selama mob-demob ini harus diasuransikan. Jangan sampai ada kecelakaan maka alat itu tidak bisa tergantikan. Oke, kalau operasional lapangan itu beban biayanya ya beban biaya personel, makan dan akomodasi, beban biaya peralatan, suku cadang peralatan, barang habis pakai, alat tulis menulis, tenaga lokal, transportasi lokal, dokumentasi lapangan, sosialisasi dan lingkungan, keamanan HSE, dan biaya yang tak terduga di lapangan. Ini harus kita sediakan karena kalau kita tidak menyediakan ini, kalau tiba-tiba ada biaya yang tak terduga, maka kita akan kerepotan. Kalau processing, interpretasi, dan laporan, itu tentu ada biaya personel yang melakukan semuanya itu, terus biaya penggunaan software, terus beban biaya peralatan processing, modeling, dan penyusunan laporan. Alat-alatnya ini harus dibebankan juga pada biaya itu. Terus material laporan dan barang habis, ini kertas, printer, plotter, tinta, dan lain sebagainya ini ya, yang dimaksud tinta-tinta itu. Dan bahan-bahan lainnya, pendukungnya.
Terus biaya presentasi, nah, biasanya klien itu perlu presentasi. Terus biaya dokumentasi atau arsip. Terus biaya-biaya lain, ya ada seperti tadi yang sudah katakan, ada bunga modal, overhead, dan pajak. Itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa membantu sehingga kita dapat membuat perencanaan baik dari segi desainnya ataupun dari segi operasionalnya dan biayanya. Mudah-mudahan sukses semuanya. Kita bisa ketemu lagi di bagian selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.